Halo adik-adik, kita akan memulai persekutuan Kamis kita pada hari ini. Ya, Koko undang yang di rumah kita boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri ikut-ikut. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri ikut-ikut. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Pengumuman, diingatkan hari Minggu kita kembali bertemu secara virtual. Ibadah Sekolah Minggu GKI Ampera jam 1 siang melalui channel YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Ya, linknya akan dibagikan di grup. Adik-adik harap mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan pakaian yang rapi, beribadah dengan sopan di rumah masing-masing. Ingat ya, hari Minggu jam 1 siang. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita angkat pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memanggil setiap kami. Biarlah kami boleh berespon mengikut Tuhan seumur hidup kami, berjalan bersama Kristus sampai bertemu di surga yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan
mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati guru-guru kami yang mengajar. Tuhan tolong berkati kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Selamat malam semuanya, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, agar kami anak-anak-Mu boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan boleh pimpin, agar Roh Kudus yang memberi kami pengertian, dan juga kami biarlah mempunyai hati yang mau diajar. Biarlah firman itu boleh masuk ke dalam diri kami dan kami boleh menjadi pelaku firman. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bahagia. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemberitaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1-13. Minggu lalu kalian mendengar cerita tentang kesaksian Paulus di hadapan Agripa ya, dan ajakan Paulus untuk mengajak Agripa untuk percaya kepada Tuhan. Ya, hari ini kita akan dengar cerita tentang Paulus yang melakukan perjalanan ke Roma. Kita semuanya buka Alkitabnya ya, di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1-13. Kita akan membaca ayatnya satu persatu. Kita akan lihat bagaimana perjalanan Paulus ya. Sudah, kita buka di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1-13. Kita baca ayat yang pertama. Paulus berlayar ke Roma. Ayat yang pertama, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ya, jadi dari sebelumnya ini kan Paulus berbicara di hadapan Raja Agripa sedang berada di kota mana? Berada di kota Kaisarea ya. Saat berada di kota Kaisarea ini, Paulus diperintahkan untuk pergi bersama seorang perwira bernama Julius, pergi ke Italia. Ayat yang kedua, kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Ya, sebelum kita mulai juga ya, di sini kita tahu kalau kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Lukas ini juga yang menulis kitab Lukas ya, Kisah Para Rasul ini, dan di dalam ayat-ayat yang kita baca, kalau ada kata kami, berarti itu menyatakan kehadiran Lukas juga di dalam perjalanan Paulus. Jadi di dalam cerita ini, Lukas ikut turut serta bersama dengan Paulus, dan juga ada seorang Makedonia dari Tesalonika yang bernama Aristarkus yang ikut mereka pergi ke Italia. Sekarang Cici akan share, biar lebih jelas kita lihat langsung ke petanya ya. Ya, jadi kita lihat ya yang garisnya warna hijau saja. Garis yang warna hijau ini adalah peta perjalanan Paulus menuju Roma. Paulus dan beserta yang lainnya mulai dari sini, Kaisarea ya. Coba kita baca yang ketiga. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Ya, dari Kaisarea, Paulus bersama dengan yang lainnya itu naik kapal ya, naik kapal yang tadinya dari sini, Adramitium, yang tadi dari sini, mereka ikut kapal dari Kaisarea pergi. Yang pertama mereka singgah di Sidon ya. Nah, diceritakan pada ayat ketiga ini kalau perwira yang bernama Julius itu adalah seorang yang memperlakukan Paulus dengan sangat baik. Ya, bersyukur kalau Tuhan memberikan orang-orang yang menyertai Paulus di dalam perjalanannya ya. Sehingga Paulus diberikan kesempatan untuk
mengunjungi sahabat-sahabatnya ada di Sidon. Supaya perlengkapan hal-hal yang diperlukan Paulus boleh diperlengkapi ya. Lalu ayat 4 kita baca, oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Ya, jadi dari Sidon ini Paulus beserta dengan yang lainnya pergi menyusuri pantai Siprus ya. Ini Siprus. Angin sakal itu adalah angin yang melawan arah kapal ya, anginnya yang melawan arah kapal sehingga mereka juga langsung mengambil arah ke sini ya, menyusuri pantai Siprus. Ayat 5, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Ya, lalu mereka sampai dari Sidon, mereka singgah lagi ke sini. Namanya Mira. Di situ ayat ke-6 ya. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Jadi saat di Mira ini, Julius bertemu dengan kapal yang dari Alexandria yang mau pergi ke Italia ya, ke sini. Oleh karena itu, Paulus beserta dengan yang lainnya dipindahkan kapalnya untuk bisa pergi ke Italia. Lalu kita baca ayat ke-7. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah, kami mendekati Knidus, karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Ya, jadi tadi kan diceritakan kalau keadaannya sedang tidak memungkinkan untuk terus berlayar ya. Sampai diceritakan di ayat ke-7, selama beberapa hari berlayar, Paulus beserta yang lainnya tuh hampir nggak maju ya kapalnya. Dan susah payah mereka mau mendekati Nidus. Nih, mau susah payah mau deketin ke sini, tapi karena angin tetap tidak baik, maka mereka tetap berlayar, menyusuri pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone ini ya. Melewati Tanjung Salmone, ayat 8, sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Nih ya, di Pelabuhan Indah namanya yang ini nih. Di dekat Lasea, benar ya. Dia dari sini, Paulus beserta dengan lainnya sampai di namanya Pelabuhan Indah. Ayat 9, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka katanya, ayat 10, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ya, Paulus melihat keadaan saat itu, kondisinya mereka masih di sini ya, di Pelabuhan Indah. Paulus melihat kalau waktu mereka nih sudah hilang banyak ya, bahkan waktu puasa saja sudah habis dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Oleh karena itu, Paulus menyarankan, ya, saudara-saudara, saya lihat pelayaran kita ini akan mendatangkan kesukaran bagi kita kalau kita lanjutkan. Nah, bukan saja mendatangkan kesukaran bagi muatan kita, tetapi juga bagi nyawa kita. Paulus bilang ini berbahaya kalau kita tetap lanjutin pelayaran kita sampai ke Italia. Sampai ayat 11, responnya adalah, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Ya, tetapi perwira Julius itu tidak mempercayai perkataan Paulus dan lebih mempercayai perkataan nahkoda yang membawa kapal itu ya. Maka dari itu mereka tetap melanjutkan perjalanan. Kita baca ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Ya, demikian juga dengan para orang yang lainnya ikut serta dengan Paulus ya, mereka tidak mau ikutin kata Paulus,
Mereka tetap mau berlayar sampai ke kota Phoenix ya, karena mereka memandang kalau di Pelabuhan Indah ini saat itu musim sedang dingin ya, tidak baik tinggal di sini. Dan mereka maunya itu pergi ke Phoenix ya, ke sini. Nah, oleh karena itu semuanya lebih setuju berlayar, oleh karena itu mereka tetap melakukan pelayaran. Ayat 13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ya, tadinya kan kita tahu kalau di sana anginnya lagi tidak baik ya untuk berlayar. Tetapi waktu mereka melakukan perjalanan sampai ke Phoenix, ternyata anginnya udah mulai reda nih, udah mulai sepoi-sepoi bertiup dari arah selatan. Dan semua orang di situ menyangka kalau mereka pasti bisa nih sampai ke Phoenix nih dengan aman. Oleh karena itu mereka siap-siap, mereka langsung berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta ya. Dari sini mereka berlayar ke sini. Nah, masih banyak kisah yang akan dialami Paulus ya untuk bisa sampai ke Italia sini, sampai ke Roma ya. Nanti minggu depan kalian dengar ceritanya, ntar di tengah-tengah lautan mereka terombang-ambing oleh ombak yang besar ya. Nanti kita akan dengar cerita minggu depan. Hari ini kita akhiri ceritanya sampai di sini saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami agar boleh menjadi anak-anak yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.